Penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Zudan mengajak Bupati Sesulbar untuk melakukan intervensi terhadap 4 persoalan yang menjadi prioritas nasional. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Barat gelar workshop pendataan desa kelurahan presisi. Jaring Atlet Potensial, Ikatan Sport Sepeda Indonesia bersama Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat menggelar ajang balap sepeda. Halo, selamat pagi pemirsa. Penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Zudan Arif Fakrullah meminta kepada seluruh ASN agar intens membangun komunikasi yang baik dan terbuka dalam menyampaikan pendapat. Saya, Fatin Muhtar, inilah Sulbar Today selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa. Profesor Zudan Arif Fakrullah resmi menjadi penjabat Gubernur Sulbar menggantikan Akmal Malik setelah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Pelantikan penjabat gubernur ini dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah seperti Ketua DPRD Sulbar, Sekprov Sulbar, dan para kepala OPD Pemprov Sulbar. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian resmi melantik Prof. Zudan Arif Fakrullah sebagai penjabat Gubernur Sulawesi Barat. Proses pelantikan berlangsung di Ruang Sasana Bakti Praja Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Pelantikan Prof. Zudan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 39-P/2023 tanggal 11 Mei 2023 tentang perpanjangan masa jabatan pemberhentian dan pengangkatan pejabat gubernur. Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian yang mewakili Presiden Joko Widodo menyampaikan, Zudan dipercaya akan melaksanakan tugas dengan baik karena memiliki pengalaman selama memimpin Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri hampir 8 tahun. Pengalaman yang dimiliki Zudan ini dinilai sebagai bekal yang cukup untuk kemajuan Sulawesi Barat. Apalagi Sulawesi Barat adalah tempat yang cukup menantang dan berdekatan dengan ibu kota negara. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris mengatakan, pemilihan Zudan Arif Fakrullah sebagai PJ Gubernur merupakan keputusan yang tepat. Zudan yang dikenal sebagai ahli tata negara, diyakini bisa melakukan penyempurnaan sistem dan akuntabilitas publik. Idris juga memastikan semua Forkopimda di Sulawesi Barat siap mendukung dan membantu Zudan dalam menjalankan tugas negara sebagai pimpinan provinsi di Sulawesi Barat. Pelantikan yang dilakukan Tito Karnavian terhadap Zudan merupakan yang kedua kalinya di tahun ini. Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian juga melantik Zudan di gedung yang sama sebagai Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP pada 15 Maret 2023 lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan Sandet TV melaporkan. Sementara itu, usai dilantik Mendagri di Jakarta pada Jumat lalu, penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fakrullah akhirnya bertolak ke Sulbar untuk memulai tugasnya. Kedatangan Zudan dan rombongan disambut oleh sejumlah pejabat provinsi maupun kabupaten. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Prof. Zudan Arif Fakrullah bersama rombongan tiba di Bandara Tampa Padang Mamuju Senin petang dengan menggunakan pesawat Wings Air. Kedatangan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri ini disambut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat bersama Bupati Mamuju, sejumlah unsur Forkopimda dan pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar. Selain para pejabat daerah, PJ Gubernur Sulbar juga diturut disambut oleh Maradika Mamuju, Andi Bau Akram Dai, dan iringan tarian Tope Mana, yakni tarian tradisi masyarakat Tapalang yang dipertunjukkan saat menyambut para tamu. Dalam sambutannya, Prof. Zudan mengapresiasi penyambutan yang dilakukan oleh Pemprov Sulbar bersama tokoh adat serta Forkopimda. Menurutnya, ia tak hanya diterima sebagai PJ Gubernur, tapi juga diterima sebagai keluarga besar Sulawesi Barat. Selain itu, Prof. Zudan juga berharap dukungan dari berbagai pihak dalam menjalankan tugas di Sulawesi Barat. Menurutnya, tugas sebagai PJ Gubernur Sulbar merupakan bagian dari ibadah. Karena itu, ia meminta agar terbangun komunikasi yang baik satu sama lain.
Jadi mohon saya didukung, mari kita bersama-sama bahwa pekerjaan kita ini sebagai bagian dari ibadah. Saya datang untuk bersama Bapak dan Ibu melaksanakan tugas sebagai ibadah. Oleh karena itu, dalam rangka ini semua, kalau ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu sampaikan, monggo, feel free, bebas. Nanti akan kami share nomor handphone saya untuk tugas di sini sehingga bisa komunikasi dengan para kepala OPD, dengan Forkompimda, dengan seluruh masyarakat. Karena kalau kita ingin merubah masyarakat, harus diubah dulu dari cara berkomunikasi. Semakin mudah berkomunikasi, maka tidak akan ada sumbatan-sumbatan lagi, sehingga kecepatan pelayanan, kecepatan kita untuk menyelesaikan masalah bisa lebih cepat kita lakukan. Prof. Zudan Arif Fahrullah dilantik menjadi penjabat Gubernur Sulbar menggantikan Akmal Malik pada 12 Mei kemarin. Kedepan, Zudan mendorong terbentuknya super tim antara Pemprov, Pemkab dan Forkopimda dalam mengatasi setiap persoalan di Sulawesi Barat. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, tim liputan Sandet TV melaporkan. Hari kedua bertugas pasca dilantik sebagai penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Zudan Arif Fakrullah meninjau sejumlah sarana prasarana dan fasilitas yang akan digunakan bekerja di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Zudan Arif Fahrullah, didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris, para asisten dan sejumlah kepala OPD meninjau sarana prasarana dan fasilitas di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Lokasi pertama yang dikunjungi adalah rumah jabatan Wakil Gubernur Sulbar yang saat ini digunakan sebagai kantor gubernur sementara, kemudian bertolak menuju rumah jabatan Gubernur Sulawesi Barat. Usai meninjau rumah jabatan gubernur, Prof. Zudan kemudian melanjutkan aktivitasnya dengan meninjau progres rekonstruksi pembangunan kantor Gubernur Sulawesi Barat di Kompleks Kantor Gubernur. Profesor Zudan Arif Fahrullah mengatakan, berbagai program akan segera dilakukan, salah satunya adalah mengarahkan semua kepala OPD bertransformasi digital untuk menggunakan tanda tangan elektronik. Menurutnya, tanda tangan digital diterapkan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Langkah awal yang dilakukan adalah meningkatkan kapasitas jaringan di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Pertama, semua kepala OPD bertransformasi ke digital untuk menggunakan tanda tangan elektronik. Bertahap meninggalkan tanda tangan basah dan cap. Nah, tujuannya apa? Untuk melakukan percepatan pelayanan kepada masyarakat. Nah, percepatan ini bisa dilakukan karena semua nanti dari kita bisa bekerja dari manapun dengan tanda tangan elektronik itu, dengan yang disebut dengan digital signature. Karena nggak perlu lagi membawa berkas, cukup dengan laptop, dengan handphone, bisa tanda tangan di situ. Pak, dukungan sarana prasarana sendiri kayak tadi Pak sempat dibahasakan kayak wifi-nya harus lebih ya, kekuatan tinggi. Nanti itu kan memerlukan beberapa persyaratan, harus ada wifi, itu wajib. Maka selalu di mana-mana saya bertanya wifi-nya ada atau belum. Karena kunci digitalisasi itu wifi, jaringan. Gitu. Nah, tapi informasi dari Pak Sekda dan Pak Kadiskominfo sudah ada. Nah, ini menyenangkan karena artinya kita bisa bergerak digital. Ini saya optimis. Nah, kita mentargetkan 1 bulan ini teman-teman sudah bertransformasi ke digital secara bertahap. Mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri ini menargetkan dalam 1 bulan ke depan seluruh kepala OPD sudah bertransformasi digital. Ia memastikan proses digitalisasi lebih aman karena tanda tangan yang dikeluarkan akan bersertifikasi. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, tim liputan Sandet TV melaporkan. Penjabat Gubernur Sulbar mengajak Bupati Sesulbar untuk melakukan intervensi terhadap 4 persoalan yang menjadi prioritas nasional. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Idris, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
menyampaikan selamat atas launching Sandet TV Provinsi Sulawesi Barat. Semoga dengan kehadiran Sandet TV menjadi media untuk menyebarkan informasi dan sekaligus media edukasi untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat. Selamat sekali lagi atas Sandet TV Provinsi Sulawesi Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama kami. Penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Zudan Arif Fakrullah memimpin apel Hari Kesadaran Nasional. Dalam arahannya, Zudan meminta seluruh ASN intens membangun komunikasi yang baik dan terbuka dalam menyampaikan pendapat. Apel integritas dalam rangka Hari Kesadaran Nasional ini dipusatkan di Tribun Merah Putih Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Rabu 17 pagi. Apel dipimpin langsung oleh penjabat Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrullah, dan dihadiri oleh seluruh ASN lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Hari Kesadaran Nasional merupakan momentum untuk peningkatan kinerja serta melahirkan kedisiplinan dan semangat baru bagi aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas. Di hadapan seluruh ASN, Prof. Zudan menyampaikan bahwa dirinya ditugaskan di Sulbar dalam rangka melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri ini meminta kepada seluruh ASN agar intens membangun komunikasi yang baik dan terbuka dalam menyampaikan pendapat, termasuk turut berkontribusi memberikan solusi atas persoalan stunting, kemiskinan ekstrem, pernikahan anak usia dini, dan anak putus sekolah. Syukur-syukur bisa 2 minggu, semua kepala OPD sudah menggunakan digital signature, tanda tangan digital. Siap? Ya, alhamdulillah, tepuk tangan untuk teman-teman semuanya. Jadi kalau dengan tanda tangan digital, itu risikonya kita harus sering buka laptop, buka handphone, dan nikmatnya teman-teman sambil mancing bisa tanda tangan. Sambil badminton bisa tanda tangan. Pada apel Hari Kesadaran Nasional ini, Prof. Zudan juga kembali menyampaikan beberapa program yang akan dilaksanakan, seperti transformasi digital untuk mempercepat pelayanan publik, dengan mengharuskan seluruh kepala OPD menggunakan digital signature, serta mendorong seluruh ASN untuk bersedekah dalam menangani stunting. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandet TV melaporkan. Sementara itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Barat melakukan pertemuan dengan pejabat Gubernur Sulbar. Pertemuan tersebut membahas Sulbar yang tercatat sebagai stunting tertinggi kedua di Indonesia. Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Barat melakukan pertemuan dengan penjabat Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrullah. Pertemuan yang berlangsung di kantor gubernur ini mengurai persoalan penanganan stunting yang saat ini masih mencatatkan Sulbar sebagai wilayah tertinggi stunting kedua di Indonesia. Kehadiran BKKBN ini disambut baik oleh Prof. Zudan. Menurutnya, perlu keterlibatan semua pihak dalam mengatasi persoalan stunting di daerah. Selain stunting, beberapa persoalan seperti kemiskinan, pernikahan anak usia dini, serta anak putus sekolah juga menjadi fokus Zudan ke depan. Kita akan mengeksekusi untuk segera menerapkan program dalam rangka menurunkan stunting itu. Ya, memang kalau untuk stunting itu tidak bisa cepat, harus minimal 6 bulan itu baru diukur. Ya. Tapi bisa kita mulai mengukur nanti di triwulan pertama. Jadi 3 bulan kita ukur. Jadi kalau ada yang minta segera selesaikan stunting dalam waktu 1 bulan, itu nggak bisa, karena harus menambah berat badan, menambah besarnya ukuran kepala, gitu ya, menambah tinggi badan. Itu baru bisa bertambah setelah 6 bulan. Teorinya seperti itu. Nah, itu perlu dukungan semua sektor, baik dari kampus, dari sektor swasta, dari masyarakat. Kita bahu-membahu se-Sulawesi Barat ini agar stunting kita segera bisa dikatakan, karena termasuk yang tertinggi kedua di Indonesia. Ya. Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI, Bonifasius Prasetya Ikhtiarto mengatakan, meningkatnya stunting di Sulbar menjadi perhatian serius pemerintah pusat
sehingga diperlukan langkah percepatan. Saat ini, pihak BKKBN telah melakukan pertemuan dengan 30 kepala desa di Sulbar dan memutuskan 2 hal menjadi program prioritas yang menyentuh langsung kepada keluarga yang diduga stunting dan program sensitif yang lebih kepada merubah perilaku lingkungan. Mungkin lebih kepada sharing dan juga berbagi cerita gitu, terkait dengan kenapa kok saya hadir di sini. Jadi memang kita semua sadar bahwa stunting itu menjadi ancaman bagi Indonesia Emas tahun 2045. Dan hasil SSDI kemarin, mohon maaf, memang Provinsi Sulawesi Barat itu menjadi urutan kedua paling banyak angka stuntingnya, bahkan dibandingkan tahun 2021 meningkat menjadi 35%. Jadi ini juga langsung menjadi perhatian kami di pusat, karena kebetulan BKKBN berdasarkan dengan amanah Perpres tahun 2022 diminta menjadi koordinator untuk penanganan stunting yang langsung dipimpin oleh Bapak Wakil Presiden. Nah, tidak lanjut dari hasil SSDI tersebut, kita sama-sama tahu Pak Wakil Presiden sudah hadir juga ke sini ya kemarin ya, dan beliau setelah dari sini pun juga memberikan arahan kepada kami untuk melakukan percepatan program-program yang dikaitkan dengan penanganan stunting. Meski masih berada pada posisi kedua tertinggi di Indonesia, namun Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional optimis dengan ide dan gagasan Prof. Zudan, angka stunting di Sulbar dapat segera teratasi. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandet TV melaporkan. Penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Zudan mengajak Bupati se-Sulbar untuk melakukan intervensi terhadap 4 persoalan yang menjadi prioritas nasional. Keempat persoalan tersebut yakni penanganan stunting, kemiskinan, anak putus sekolah, dan pernikahan usia dini. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Zudan Arif Fahrullah, mengajak kepada seluruh bupati se-Sulawesi Barat untuk serius melakukan intervensi terhadap 4 persoalan yang menjadi prioritas nasional. Hal tersebut disampaikan Prof. Zudan kepada Bupati Mamuju Sutina Suwardi dan jajarannya saat melakukan kunjungan kerja di Rumah Jabatan Sapota Mamuju, Rabu siang. Adapun keempat permasalahan yang dimaksud adalah penanganan stunting, kemiskinan ekstrim, anak putus sekolah, dan pernikahan usia dini. Menurut Prof. Zudan, keempat permasalahan nasional yang menjadi prioritas harus ditangani bersama-sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Karena itu, ia meminta kepada pemerintah kabupaten dan provinsi untuk berkolaborasi. Sebelumnya, Prof. Zudan juga menyampaikan akan membentuk Satgas OPD untuk melakukan intervensi di setiap kecamatan. OPD yang diturunkan akan melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten. Selain OPD, Prof. Zudan juga akan melibatkan perguruan tinggi untuk ikut berkontribusi melalui KKN tematik untuk mengintervensi stunting, pernikahan anak usia dini, anak putus sekolah, dan kemiskinan ekstrim. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandet TV melaporkan. Ikatan Sport Sepeda Indonesia bersama Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat gelar ajang balap sepeda. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustari Mula, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat dan sukses atas diluncurnya Sandet TV Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Semoga menjadi media komunikasi dan informasi masyarakat Sulawesi Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan workshop pendataan desa kelurahan presisi. Workshop tersebut digelar sebagai bentuk masukan dan evaluasi terhadap program data desa presisi. Workshop pendataan desa kelurahan presisi dipusatkan di Ballroom Dewaleo Hotel Mamuju dan dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris. Kegiatan yang digagas oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Barat ini digelar guna meminta masukan
sekaligus evaluasi terhadap program data desa presisi. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris mengatakan, hadirnya data presisi adalah bentuk inovasi untuk memudahkan pemerintah dalam menyusun program kegiatan, sekaligus meminimalisir penggunaan dana APBD dan APBN agar bisa tepat sasaran. Menurut Idris, data desa presisi akan memberikan informasi dan sistem pengambilan keputusan, kebijakan publik yang tepat yang mengarah pada kepentingan masyarakat. Selain itu, DDP juga merupakan data terpadu yang dapat menjadikan intervensi program semakin baik ke depan. Untuk menemukan apa yang salah, dan dari penemuan yang salah itu kita ada kesadaran untuk menyelesaikan masalah. Makanya saya minta kawan-kawan LSM ini maupun pers untuk menjelaskan ini posisi data desa presisi. Ini adalah instrumen yang kita yakini bisa mempercepat intervensi eksekusi terhadap masalah itu supaya satu, kita jangan kekurangan waktu untuk tepat sasaran. Yang kedua, jangan kita membuang-buang anggaran untuk bisa menyelesaikan sasaran. Data desa presisi adalah kegiatan pendataan dan pemetaan desa dengan metode bersifat numerik dan spasial melalui pendekatan drone participatory mapping. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga telah sukses menjalankan program DDP, yakni tahap pertama sebanyak 45 lokus yang terdiri dari 9 kelurahan dan 36 desa. Tahap 2 di 68 lokus terdiri dari 63 desa dan 5 kelurahan, serta 145 lokus untuk tahap ketiga. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandet TV melaporkan. Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat beserta jajarannya menggelar rapat persiapan gelaran Festival Gema Sulbar. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris. Panitia Festival Gema Sulbar terus mematangkan persiapan jelang gelaran seni dan budaya yang akan dipusatkan di Anjungan Pantai Manakara, Mamuju. Gema Sulbar yang digagas Dinas Pariwisata Provinsi Sulbar mengusung tema ekonomi bangkit, pariwisata berkelanjutan Sulbar Maju akan berlangsung pada 25 hingga 27 Mei 2023 mendatang. Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris mengatakan, Festival Gema Sulbar ini merupakan bagian dari upaya untuk memelihara kekayaan budaya, sekaligus jadi ruang bagi kaum milenial untuk melakukan kegiatan inovatif dan kreatif. Selain itu, event ini juga diharapkan bisa mendorong peningkatan ekonomi bagi pelaku UMKM, sekaligus menjadi ajang promosi pariwisata guna meningkatkan kunjungan turisme di Provinsi Sulawesi Barat. Event yang luar biasa ya, yang disiapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan timnya untuk memelihara kekayaan budaya kita melalui festival itu, dan yang hebat lagi bisa menghadirkan aktivitas atau kegiatan baru, misalnya bagaimana mendorong anak-anak milenial ini untuk lebih aktif melalui kegiatan yang bersifat inovatif, yang membangun kreasi-kreasi, konten-konten kreatif dari anak-anak kita, dan ini yang kita harapkan. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulbar berharap Festival Gema Sulbar dapat dimanfaatkan seluruh industri kreatif, baik seni budaya maupun pelaku UMKM untuk pengembangan pariwisata di Sulbar, agar daerah ini semakin dikenal. Dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandet TV melaporkan. Ikatan Sport Sepeda Indonesia atau ISSI bersama Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat menggelar ajang Sulbar National Criterium Race 2023. Kegiatan ini diikuti peserta dari berbagai daerah di Pulau Sulawesi dan Kalimantan. Ini dipusatkan di arteri Road Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Sulbar National Criterium Race 2023 merupakan ajang balap sepeda pertama dan terbesar yang dilaksanakan di provinsi ketiga-tiga ini. Adapun pesertanya berasal dari berbagai daerah, seperti Pulau Sulawesi dan Kalimantan. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris, yang juga merupakan Ketua ISSI Sulbar, mengatakan ajang ini bertujuan untuk menggeliatkan sport tourism, khususnya bagi balap sepeda,
sekaligus sebagai bukti komitmen ISI Sulbar untuk mendorong ajang selanjutnya di tingkat kabupaten. Menurut Idris, balap sepeda adalah salah satu cabang olahraga terbaik untuk mengharumkan nama bangsa di kancah internasional, seperti SEA Games, di mana kontingen balap sepeda Indonesia SEA Games tahun 2023 ini menjadi juara umum dengan perolehan 5 medali emas. Yaitu Criterium Race. Kita selenggarakan ini sebagai salah satu komitmen dan bukti bahwa sekecil apapun kira-kira kegiatan persepedaan di Sulbar harus ada kegiatan yang levelnya nasional. Dan alhamdulillah walaupun penyelenggaraannya seperti yang juga dilihat hari ini belum semeriah kalau kita buka kegiatan race sepeda di tempat lain, tapi paling tidak dengan kehadiran 150 pesepeda ini menunjukkan bahwa insya Allah ke depan kegiatan kita di Sulbar akan semakin ramai. Yang kedua, ini juga akan kita jadikan sebagai tonggak untuk memastikan bahwa kegiatan sepeda dengan berbagai macam level dan kelas kita akan ramaikan di Sulbar. Tadi malam saya sampaikan pada saat makan malam bersama dengan para peserta bahwa kita juga akan bekerja sama dengan Pemda Mamasa untuk menyelenggarakan event nasional yang lebih meriah, termasuk di sana kegiatan levelnya downhill atau cross country dan segala macam. Kenapa kita jual Mamasa ini? Karena ini adalah tempat wisata peninggalan Belanda, dan kalau tidak Anda ke sana rugi. Dan oleh karena itu para pesepeda hari ini, insya Allah nanti kita akan selenggarakan event ini berikutnya dan saya mohon untuk berpartisipasi. Idris berharap Sulbar Nasional Criterium Race 2023 dapat menjadi ajang untuk menjaring atlet potensial, utamanya atlet berusia remaja yang masih duduk di bangku SMP dan SMA. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandet TV melaporkan. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Saya, Fatin Muhtar, mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.